Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Wulandari, NIM F01179093. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi di bidang properti. Pokok bahasa yang saya ambil: pertama, pengertian investasi properti; kedua, jenis-jenis properti; ketiga, siapa yang berinvestasi di properti; keempat, kelebihan dan kelemahan investasi di bidang properti; kelima, langkah-langkah investasi properti; dan yang terakhir, perkembangan investasi di bidang properti. Menurut SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5/BKP4N/1995, properti atau real property adalah hak tanah dan/atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Pasal 1 Ayat 4. Pengertian investasi properti. Properti atau property dalam bahasa Inggris adalah sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang yang bersifat eksklusif. Di Indonesia, properti identik dengan bidang real estate, tanah, atau bangunan seperti rumah, ruko, kantor, dan lain-lain. Investasi properti adalah menanamkan modal atau dana serta kemampuan kita ke dalam pengembangan properti. Jenis-jenis properti. 1. Aset berwujud. Dibagi menjadi dua. A. Real property, yang terdiri dari tanah, bangunan, dan prasarana, serta pengembangan lainnya. B. Personal property, yang terdiri dari mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor, perlengkapan, dan furnitur, serta peralatan bangunan. 2. Aset tak berwujud. A. Goodwill. B. Personal guarantee. C. Franchises. D. Trademark. E. Patent. F. Copyright. 3. Surat-surat berharga. Terdiri dari saham, tabungan, dan obligasi. Real property terdiri dari dua. Pertama, properti primer, yaitu properti yang dibangun dan dimiliki oleh badan institusi yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI sebagai developer. Anggota REI yang terdiri dari beberapa grup besar, properti, konsorsium, dan atau joint venture. Kedua, properti sekunder, yaitu properti yang dibangun dan dimiliki oleh individual seperti kontraktor, investor, owner, dan user sendiri. Siapa yang berinvestasi di properti? Yang pertama, pengembang atau developer, yaitu akan memperoleh keuntungan dari kegiatan pengembangan properti. Kedua, pengguna, akan memperoleh manfaat dari kepemilikan atau operasional properti. 3. Investor, memperoleh keuntungan atas modal yang ditanamkan dalam investasi properti dengan perhitungan seksama. 4. Spekulator, akan memperoleh keuntungan dari spekulasi penempatan modal dalam investasi properti. Kelebihan investasi di bidang properti. Pertama, investasi jangka panjang. Rata-rata investasi biasanya 3 hingga 5 tahun, sehingga perubahan nilainya cukup untuk menghasilkan capital gain. 2. Risiko kecil. Hal ini dikarenakan pergerakan nilai properti tidak sekencang dan sesensitif saham. 3. Keuntungan atau laba terus meningkat, dikarenakan jumlah pembeli semakin banyak sedangkan properti semakin langka. 4. Walau terpengaruh faktor luar, perubahan yang terjadi tidak terlalu cepat. 5. Tidak bergantung pada modal awal atau uang tunai yang tinggi, karena investasi ini bisa dimulai dengan membayar DP atau uang muka terlebih dahulu. 6. Adanya perlindungan terhadap inflasi. Tingkat kenaikan harga properti setiap tahun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasinya. Kelemahan investasi di bidang properti. Pertama, biaya perawatan. Dibutuhkan biaya tambahan dalam perawatan properti. Hal ini untuk memastikan bahwa properti terawat dan baik-baik saja akan membuat nilai properti tidak akan turun. Investasi padat modal. Dikatakan padat modal karena membutuhkan modal yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar pula,
Biasanya, modal yang dikeluarkan proporsional dengan besarnya keuntungan yang akan didapatkan. Biaya modal tinggi. Dibandingkan dengan investasi lain, investasi di sektor properti ini memerlukan modal yang tidak kecil. Penyusutan atau depresiasi. Berinvestasi di bidang properti berarti harus siap terima risiko bahwa ada saatnya bangunan atau properti yang dibeli mengalami penyusutan. Cermat dalam menjangkau investasi. Sebagai investor, perlu memahami isu keterjangkauan investasi, karena ini merupakan sisi kelemahan investasi properti. Karena harga properti biasanya akan ditetapkan berdasarkan pada pasar yang bersifat lokal. Langkah-langkah berinvestasi properti. Pertama, menentukan strategi investasi. Strategi investasi diperlukan agar memiliki kematangan saat akan mulai berinvestasi. 2. Cari developer yang tepat. Mencari pengembang atau developer yang baik dengan melihat track record yang mereka miliki. 3. Cari kriteria properti yang sesuai. Pilih kriteria properti yang sesuai dengan dana yang tersedia. Jika kondisinya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ternyata uang tersebut kurang, tidak ada salahnya untuk melakukan pinjaman ke bank. Tetapi, perlu diingat bahwa pinjaman ini hanya sebatas tambahan dana investasi saja. 4. Melakukan survei. Survei juga penting dilakukan agar kita dapat memahami apakah properti yang akan kamu investasikan tersebut sesuai dengan yang kamu inginkan. 5. Lihat peluang kawasan atau lokasi sekitar. Lokasi merupakan salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan dengan bijak. Lokasi terbaik adalah tempat-tempat strategis yang sangat dekat dengan pusat kota, yang memiliki akses transportasi yang memadai, dekat dengan pusat pendidikan, atau dekat dengan perkantoran. 6. Cermati harga properti. Perlu memperhatikan perkembangan harga di pasaran karena investasi properti ini bersifat lokal. Perkembangan investasi properti di Indonesia. Industri properti berkembang di Indonesia sejak diawali dengan Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI. REI mulai didirikan pada 11 Februari 1972 di Jakarta. REI dinyatakan sebagai salah satu wadah yang menghimpun pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang real estate di Indonesia, dengan surat rekomendasi nomor 2/M/M/72, tertanggal 29 Maret 1972. Perkembangan investasi bidang properti di Indonesia dari tahun ke tahun mulai membaik meskipun tidak terlalu tinggi. Jika ekonomi membaik, maka daya beli juga akan membaik. Penyederhanaan perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi faktor penting untuk mendorong investasi di sektor properti. Meningkatkan nilai investasi di sektor properti tentunya membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari pemerintah dan instansi terkait lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.